Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Seperti yang telah Ibu sampaikan pada video perkenalan, maka materi yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang teks negosiasi. Menjelaskan teks negosiasi itu apa? Kali ini Ibu punya 3 pertanyaan buat kalian. Yang pertama, apakah ada yang pernah berbelanja selain di mall? Yang kedua, pernahkah minta uang jajan tambahan sama orang tua? Dan yang ketiga, apa perbedaan teks debat dengan teks negosiasi? Untuk jawaban yang pertama, Ibu rasa di sini ada ya yang pernah berbelanja selain di mall. Misalnya di pasar. Hal unik yang biasa kita jumpai ketika berbelanja di pasar adalah terjadinya proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Untuk yang kedua, pernah minta uang jajan tambahan sama orang tua? Ibu rasa pernah juga. Nah, selain minta uang jajan tambahan, misalnya minta dibelikan handphone baru. Berarti di sana terjadi juga proses tawar-menawar antara anak dan orang tua. Jadi, negosiasi itu apa, Bu? Negosiasi adalah proses tawar-menawar antara kedua belah pihak. Boleh misalnya penjual dan pembeli, atau orang tua dan anak, atau negosiasi dalam dunia pekerjaan. Jika seperti itu, jelas ya, antara teks negosiasi dengan teks debat terdapat sebuah perbedaan, atau isinya tidak sama. Teks debat biasanya siapa yang kuat, dia yang menang. Itu teks debat. Kalau teks negosiasi, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Jadi, kesepakatan diambil dari kedua belah pihak. Tapi, perlu digarisbawahi, tidak dikatakan negosiasi jika tidak terdapat persetujuan. Nah, berarti negosiasi harus ada hasil akhirnya, yaitu persetujuan. Oke, paham ya? Jika misalnya kalian hanya minta diturunkan harga, tapi kalian tidak jadi beli, berarti di sana tidak ada persetujuan ya. Berarti di sana tidak dikatakan sebuah negosiasi atau tidak dikatakan teks negosiasi. Oke, sudah paham ya pengertiannya? Kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran hari ini silakan kalian baca dan pahami. Mari kita kenali lebih dalam mengenai teks negosiasi. Teks ini memiliki unsur-unsur pembangun. Ada 4 unsur. Yang pertama, partisipan, yaitu pihak yang melakukan pengajuan dan penawaran, atau pihak lain yang terlibat di dalam negosiasi tersebut. Kedua, adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Yang ketiga, terdapatnya pengajuan dan penawaran. Sementara yang terakhir, adanya kesepakatan sebagai hasil dari negosiasi tersebut. Itulah unsur-unsur yang terdapat di dalam teks negosiasi. Negosiasi terbagi menjadi 2, negosiasi lisan dan negosiasi tulis. Negosiasi lisan yaitu tawar-menawar, boleh antara penjual dan pembeli, antara orang tua dan anak, atau negosiasi di dalam dunia kerja. Sementara negosiasi tulis yaitu berbentuk surat, surat penawaran, atau biasa disebut juga surat niaga atau surat jual beli. Surat penawaran atau biasa disebut juga surat niaga adalah surat yang biasa digunakan dalam kegiatan perdagangan. Biasanya dari satu perusahaan atau dari satu lembaga ke lembaga lain menggunakan surat penawaran untuk mempromosikan produknya agar tertarik atau agar dibeli oleh konsumen. Sekarang Ibu lanjutkan ke struktur negosiasi. Di sini ada orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Orientasi yaitu bagian awal pada sebuah teks.
biasanya berisi sapaan, salam pembuka, atau percakapan awal. Kedua, ada pengajuan. Pengajuan di sini merupakan suatu hal berupa barang atau jasa yang diajukan. Ketiga, penawaran merupakan usaha yang dilakukan salah satu pihak ketika menemukan ketidaksesuaian. Dan yang terakhir ada persetujuan, biasanya berisi siap, oke, baiklah, sip, dan sebagainya. Oke, setelah kita mempelajari pengertian dan struktur teks negosiasi, sekarang Ibu jelaskan ke ciri kebahasaan dari teks negosiasi itu sendiri. Untuk ciri kebahasaannya di sini yang pertama, menggunakan bahasa yang santun, ditandai oleh kata tolong, silakan, cobalah, maaf, percayalah, dan sebagainya. Yang kedua, terdapat ungkapan atau kalimat persuasif, yaitu bahasa yang membujuk atau merayu. Biasanya ditandai oleh alasan yang meyakinkan atau alasan yang logis. Contoh di sini, ayah doakan saja biar aku mudah meraih cita-cita. Yang ketiga, berisi pasangan tuturan. Contohnya, mengucapkan salam, pasangannya membalas salam. Bertanya, pasangannya menjawab atau tidak menjawab pertanyaan. Yang keempat, keputusan atau kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan dua belah pihak. Jadi dalam negosiasi di sini tidak ada pihak yang dirugikan. Yang selanjutnya, yang kelima, menggunakan pronomina. Pronomina yaitu kata ganti. Di sini ada saya, kata ganti orang pertama, boleh juga aku. Terus ada kami, kata ganti orang pertama, jamak. Terus ada kamu, kata ganti orang kedua. Ada Anda, kata ganti orang kedua. Ya. Dilanjutkan ke menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung biasanya ditandai oleh tanda petik 2 ya. Itu untuk memudahkan kalian mengingat. Dan yang terakhir, bersifat memerintah serta memenuhi perintah. Nah, karena negosiasi itu tawar-menawar, berarti salah satu pihak ada yang memerintah dan ada yang memenuhi perintah tersebut. Ya, mungkin itu penjelasan mengenai ciri kebahasaan dari teks negosiasi. Supaya kalian lebih memahami penjelasan mengenai teks negosiasi, sekarang cermatilah teks berikut. Nah, di sini ada percakapan antara penjual dan pembeli. Dimulai dari pembeli. Berapa harga sekilo mangga ini, Bang? 30.000, Bu. Murah. Boleh kurang kan, Bang? Belum boleh, Bu. Barangnya bagus loh. Ini bukan karbitan, masak pohon. Iya, Bang. Tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim, Bang. 20.000 saja ya? Belum boleh, Bu. 28.000 saja ya. Biar saya dapat untung, Bu. Baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan, Bang? Asal jangan pilih yang besar-besar, Bu. Nanti saya bisa rugi. Iya, Bang. Yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Saya jamin, Bu. Kalau ada yang busuk, udah ditukarkan. Baiklah, saya ambil 3 kilo ya, Bang. Akhirnya, penjual mempersilakan pembeli untuk memilih dan menimbang mangganya sendiri. Coba perhatikan analisis struktur dari teks negosiasi tersebut. Pertama di sini di bagian atas ada orientasi. Orientasi yaitu percakapan pembuka antara pembeli dan penjual. Contohnya, berapa harga sekilo mangga ini, Bang? 30.000, Bu, murah. Nah, ini kan percakapan awalnya. Kedua ada pengajuan. Boleh kurang kan, Bang? Di sini pembeli mengajukan harganya untuk turun. Terus ada penawaran lagi. Belum boleh, Bu. Nah, ada kata belum boleh, Bu, berarti abangnya tetap mempertahankan harganya. Ini penawarannya ya. Barangnya bagus loh, Bu, ini bukan karbitan, masak pohon. Kita ke pengajuan lagi. Iya, Bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim, Bang. Nah, di sini pembelinya tetap ya. Dia menginginkan harganya untuk turun, malah di sini disertai dengan alasan yang logis atau alasan yang masuk akal. Dan berikutnya ada penawaran lagi. Belum boleh, Bu, 28.000 saja ya, Bu, biar saya dapat untung. Nah, di sini penawaran lagi ya. Penjualnya tetap mempertahankan harganya karena di sini dianya tidak dapat untung.
Kita ke pengajuan lagi dari pembeli. Baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan, Bang? Nah, di sini mengajukan untuk memilih sendiri mangganya sekarang. Terus ada penawaran lagi dari penjualnya, asal jangan pilih yang besar-besar, Bu, nanti saya bisa rugi. Nah, di sini permintaan dari penjualnya ya, bahwa si ibu tadi tidak boleh memilih mangga yang besar-besar. Dan struktur yang terakhir ada persetujuan. Persetujuan ditandai oleh kata ya, siap, baiklah. Dan di sini kebetulan ada kata iya bang, terus di bagian paling bawah ada baiklah, saya ambil 3 kilo ya bang. Nah, untuk perbedaannya di sini mungkin untuk orientasi di sini bentuknya percakapan. Jadi bukan hanya penggalan satu kalimat. Orientasi itu percakapan antara pembeli dan penjual. Nah, di bagian paling atas atau paling awal. Sementara persetujuan adalah percakapan antara pembeli dan penjual juga. Di sini posisinya di bagian paling bawah. Ya, itu mungkin penjelasan mengenai struktur dari teks negosiasi tersebut. Berikutnya di sini ada analisis ciri kebahasaan dari teks negosiasi tersebut. Untuk ciri kebahasaannya, pertama ada pasangan tuturan. Di bagian paling atas, pasangan tuturan di sini berapa harga sekilo mangga ini, Bang? Berarti itu berbentuk pertanyaan. Pasangannya menjawab pertanyaan atau tidak menjawab. Kebetulan di sini menjawab pertanyaannya. 30.000 Bu, murah. Nah, ini jawabannya. Yang kedua ada persuasif, yaitu kalimat yang membujuk atau kalimat yang merayu. Contohnya, "Ya Bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim Bang, 20.000 saja ya." Nah, di sini kalimat persuasifnya, yaitu kalimat yang membujuk, disertai dengan alasan yang logis atau alasan yang masuk akal. Dan yang ketiga ada memerintah serta memenuhi perintah. Contohnya, belum boleh Bu, 28.000 saja ya. Terus ibunya ada kata baiklah, berarti ibu di sini memenuhi perintah dari penjualnya. Dan yang terakhir ada tidak merugikan kedua belah pihak. Kenapa di sini tidak merugikan kedua belah pihak? Ditandai oleh kata ya sama baiklah. Berarti tidak ada pihak yang dirugikan pada saat negosiasi di sini. Semuanya sudah sepakat. Demikianlah penjelasan tentang materi teks negosiasi. Sekarang silakan kalian buka buku paket bahasa Indonesia, kemudian kerjakan halaman 159 dan tugas 2 halaman 160 sampai halaman 161. Hasil pekerjaannya silakan kirim ke Google Classroom. Tetap semangat, tetap sehat, dan selalu melaksanakan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.